Yuna, aku dapat gigolo untukmu. Kau tenang saja, kita sudah tanda tangan kontrak rahasia. Setelah kalian dapat buku nikah, itu tak akan mempengaruhi karir aktingmu. Baguslah, mari kita lihat. Apakah ayahku tetap memaksaku untuk menikahi tuan muda dan cacat dari keluarga Hans? Tuan muda, rekam medis palsumu sudah jadi. Tuan muda, kamu beneran mau korbanin reputasimu untuk menolak nikah? Aku dengar Nona Yuna dari keluarga Soraya itu haus harta dan menggoda pria. Aku yakin ini membuat takut. Jas coklat? Itu kau kan? Yuna? Wow, selera Kak Talia sangat bagus. Gigolo ini sangat berkualitas. Betul, aku Yuna. Aku sangat puas. Ayo daftar nikah sekarang. Dia sangat bersemangat, seperti rumor. Sebelum itu, biarkan aku luruskan satu hal. Aku ini cacat. Kau impoten? Diamlah, duduk. Maaf, Ahem. Gimana pun, itulah situasinya. Kita nggak bisa jalanin kehidupan nikah. Jadi sebelum dapat buku nikah, gua harap kamu pikirkan dulu ya. tak jalani kehidupan nikah? Itu sempurna. Tidak heran, kau minta 500 juta ke Kak Talia. Ternyata tak bisa terus jadi gigolo ya. Mau pensiun dan hidup tenang kan? Gigolo? Tidak perlu malu. Aku juga lagi nolak perjodohan. Makanya aku menyewamu. Setelah kita daftar, jalan hidup sendiri, tak campuri urusan pribadi. Jadi, aku tak peduli dengan kondisimu. Oh, jadi dia mengira aku orang lain untuk nolak nikahin aku. Dia mau bayar 500 juta untuk sewa gigolo demi keluarganya. Baiklah, kalau kau setuju, ayo daftar sekarang. Wanita ini gak seperti rumor yang beredar. Bahkan kalau aku tolakin, Nenek akan jodohkan aku dengan yang lain. Baiknya aku daftar dan akhiri rencananya Nenek. Dia sudah mengira aku impoten. Setelah nikah pun hidup terpisah. Baiklah, ayo. Ayo. Wanita yang mau bayar 500 juta untuk nikah, kenapa belum di sini ya? Ini? Sekarang aku nikah gitu aja dengan orang yang tadinya aku hindar. Selesai. Sihar, kau juga bermarga Hans. Kebetulan sekali. Siapa lagi yang bermargahan? Pasangan nikahku. Oh iya. Ini 500 jutamu. Kamu beneran bayar? Kita sudah setuju, kontrak rahasia juga sudah tanda tangan. Pakai uangmu ya. Wanita ini beneran ngira aku gigolo. Di mana rumahmu? Biar aku antar. Kita sudah sepakat. Setelah daftar, tak saling ganggu. Aku pulang sendiri. Maaf, aku akan telepon ya. Halo? Anak sial, kabur kemana? Kembali sekarang. Kalau kamu tolak nikah dengan keluarga Hans, kamu dalam masalah besar. Sudah selesai? Orang yang harus menikah dengan keluarga Hans itu Sisi. Dialah yang mengganggu tunanganku. Nathan, alih-alih memihakku, kau malah menyuruhku menggantikannya untuk menikahi orang tua cacat itu. Apakah aku putri kandungmu? Dengarkan aku. Sisi itu masih lugu. Kok kamu menuduhnya? Kamu yang bertingkah dan bikin marah, lalu menuduh adikmu. Aku tahu, harusnya aku tak percaya padamu. Sama seperti saat itu. Kau tidak percaya pada ibuku karena wanita itu kan? Dengar ya, aku tidak mau menikahi keluarga Hans. Dan juga, aku sudah menikah. Kau menyerahlah. Aku tak mau menikahi keluarga Hans menggantikan Sisi. Itu aku. Halo, Pak Tanah. Yuna, aku ambil kembali apartemenmu. Bereskan barangmu. Kenapa? Tanya ayahmu. Gak aku sewakan lagi padamu. Kalau kamu gak pindah, aku buang barangmu.
Jadi itu rencananya. Paksa aku untuk kembali? Itu mustahil. Ada apa? Sihar, lihatlah, kita sudah menikah. Walaupun tak ada perasaan, kita sudah resmi suami istri. Bolehkah aku tinggal di rumahmu beberapa hari? Boleh tidak aku tinggal di rumahmu beberapa hari? Katanya nggak mencampuri urusan pribadi, tapi dia malah mendekat. Santai sekali. Kumohon, akan kubayar sewanya ya. Sulit menolak. Baiklah kalau gitu. Tapi tolong ingatlah ini. Aku ini cuma buruh dan hidup sederhana. Tidak apa-apa, selama ada tempat tidur. Tolong sekarang cepatlah carikan rumah biasa. Ayo pergi. Rumahmu lebih baik dari yang kukira. Zena sangat tanggap. Nggak apa-apa. Yang penting masih jauh dari rumah, kan? Cuma ada satu kamar. Hah? Aku kan tinggal sendiri, jadi satu kamar cukup. Baiklah, aku akan tidur di sofa. Ini untukmu. Apa ini? Kartu gajiku. Cuma ini yang kupunya. Tertawalah, ayahku paksa pemilik tanah ambil kembali tempatku untuk nikah. Jadi, cuma bisa tinggal di rumahmu. Tapi tenang saja, aku akan bayar sewanya. Kita bagi rata biaya hidup, dan aku akan ikut produksi. Selesai syuting dan digaji, aku akan pindah. Jadi karena aku, ya nggak bisa Ini, simpanlah. Sejak kamu bilang kalau kita ini resmi menikah, berarti rumahku juga adalah rumahmu. Jadi kamu nggak perlu bayar. Tidak. Aku nyaman ini sebagai sewa. Baiklah. Kalau begitu, kita sebut saja ini sewa. Lupakan biaya hidup. Sihar, kau sangat baik tahu. Tenang saja, setelah gajian, aku akan traktir makanan mewah. Baiklah. Aku mandi dulu ya. Aku mau beresin rumah. Aku mau beresin kamar. Kopernya bisa ditaruh di sana. Aku akan ikut kru film. Harus latihan dialog lagi. Alif, ini perjalanan panjang. Kau jaga diri baik-baik ya. Sepertinya emosinya kurang dapat. Besok ada rapat, jadi akan kuperiksa dulu berkasnya. Sihar, bantu aku latihan naskahnya. Hampir tengah malam. Kamu masih kerja? Aku tanda tangan kontraknya besok. Katalia bekerja keras agar dapat peran ini untukku. Makanya aku berlatih. Bocah. Aku bantu apa? Kau berdiri saja ya. What a wonderful life. How lucky am I Alif, that I get to hold ini perjalanan panjang. pretty Kau jaga diri baik-baik ya. no clouds Aku akan selalu menunggumu. nah, Kalau tak kembali, you're by akan my kutunggu selamanya. side. Bahkan sampai mati. It's like the sun is shining from those eyes. And darling, when you look at me, Emosinya lebih bagus. Tapi apa aku bisa tahan lebih lama ya? Kamu jago akting ya? Perusahaan harusnya menghargaimu. Apa gunanya jago akting kalau perusahaan menekanmu? Perusahaan menekanmu. Kenapa? Adikku sudah menyebarkan rumor buruk tentangku. Perusahaan kira aku bereputasi buruk, jadi tak mau beri peran bagus. Apa nama perusahaanmu? Visi Cinema. Visi Sinem. Terdengar. Bos Sihar, ini berkas Visi Cinema yang baru saja diakuisisi. Tenang saja, kamu pasti lebih baik. Kenapa bilang gitu?
karena kamu sangat berbakat. Aku anggap itu berkah. Jemput aku besok di komplek apartemen baru. Kita akan memeriksa visi sinema. Pergi kerja. Oh iya, benar. Sihar, bos. Bos, maaf membuatmu menunggu. Sihar, ini bosmu. Iya, dia bosku. Iya, benar. Aku ini bosnya Sihar. Kau sedaerah dengan bosmu ya? Ini enggak. Kebetulan mengunjungi temanku di sini. Kebetulan sekali kan bisa bertemu Sihar saat masuk. Ternyata begitu ya. Oh iya, bukannya kamu harus ke perusahaan? Pergilah sebelum telat. Oh iya. Aku harus tanda tangan kontrak. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Tuan muda, itu siapa? Dia terlihat familiar dan kurasa pernah bertemu. Lalu kenapa? Cepat siapkan mobil. Baiklah, Tuan muda. Kenapa? Peran ini harusnya punya Yuna. Katalia, ada apa? Yuna, tepat sekali. Peran yang kau ambil tiba-tiba digantikan oleh Yuki. Direktur Leo, bukankah peran wanita utama ketiga adalah untukku? Kenapa diperankan Yuki? Kamu emang lolos pemeran wanita utama ketiga, tapi tim produksi ingin diperankan Yuki. Aku nggak bisa apa-apa. Daripada banyak tanya, kenapa kau tak mengasah bakat aktingmu? Dengan akting level 3-mu, kau berani mengkritikku? Yuki, jangan kira aku tak tahu apa-apa ya, kau. Iya, untuk Sisi, aku sengaja mencuri peranmu. Siapa suruh menggertak sahabatku? Yuna, kau mau salahkan orang? Salahkan dirimu tak punya paman produser. Salahkan dirimu, karena kau tak punya paman produser. Oh, begitu. Jadi ini nepotisme dan dendam pribadi ya? Yuki, kau memang sahabat baik Sisi. Kita ini sejenis. Apa kau tak takut aku membongkarmu? Apa ada bukti? Tanpa bukti, terbongkar pun, aku semakin terkenal. Aku malah suka itu tahu. Dasar, tak tahu malu. Menjatuhkan rekan kerja. Hati-hati, perusahaan akan mencoretmu. Sudah, lupakan Yuna. Ayo lupakan. Dengar, percaya padaku. Aku pasti akan carikan peran bagus untukmu. Tapi Yuki punya kenalan. Kita cuma orang kecil, tak akan bisa menang. Setelah ini, pasti ada lagi nanti. Tapi, kalau perusahaan mencoretmu, semua karirmu akan berakhir. Tuan muda, ini adalah Pocha, drama baru visi sinema. Pocha? Ya. Kalau tidak salah, peran utama wanita ketiga itu Yuna. Kenapa jadi Yuki? Sepertinya salah satu produser itu pamannya Yuki. Karena itu dia dapat perannya. Sihar, bantu aku latihan naskahnya. Katalia bekerja keras untuk dapatkan peran ini untukku. Makanya aku harus berlatih. Ini perjalanan panjang. Kau jaga diri baik-baik ya. Apa gunanya jago akting kalau perusahaan menekanmu? Perbuatan semena-mena dan penindasan. Sepertinya Visinema perlu dibersihkan. Tenanglah Bos Sihar. Apa kau tahu siapa penanggung jawab proyek ini? Itu pasti Direktur Leo. Ayo ke sana. Begini saja. Direktur Leo, aku ingat peran pembantu belum di-casting kan? Kenapa tidak kasih ke Yuna saja? Maksudmu peran yang muncul 3 menit ditikam demi peran utama wanita itu dan mati? Iya, yang itu. Oke, kalau peran itu masih ada. Yuna, kita rekan kerja. Jangan bilang aku tak bantu ya. Yuna,
Gak berterima kasih sama Yuki. Untuk apa? Karena pakai kenalannya untuk mencuri peranku? Apa maksud dengan peranmu? Kamu kan gak tanda tangan. Peran itu bukan milikmu. Aku kesini untuk tanda tangan. Kau sendiri yang bilang hari ini. Kalau kamu tanda tangan, kalau enggak, peran itu masih bisa diganti oleh siapapun. Selain itu, kupikir Yuki lebih cocok daripada kamu. Diam. Kalau kamu masih bicara, pulanglah dan istirahat. Dan lupakan dapat peran ini. Kenapa? Aku tak lakukan hal yang salah. Yuna, lupakan ya. Aku akan terus mencari naskah yang lebih baik, oke? Tapi aku tidak tahan dengan sikap Yuki. Dia jelas lebih buruk, tapi dia pakai kenalannya hanya untuk pamer. Tuan Muda, kesini. Dia jelas lebih buruk, tapi pakai kenalannya hanya untuk pamer. Omong kosong apa itu? Kau kira kau ini lebih mampu dariku? Kalau benar, kenapa kau masih jadi aktris kecil? Memangnya kenapa? Apakah kau tahu, Yuki, Sisi sebar rumor buruk tentangku untuk menghancurkan reputasiku. Kau ikutan kan? Kalian bersekongkol, kemudian curi sumber dayaku, dan akhirnya kalian menekanku. Omong kosong. Cukup, Yuna. Kalau kamu tetap ribut, kamu nggak dapat peran membantu. Kau? Tidak. Aku tak punya uang dan tinggal di rumah Sihar. Walaupun cuma peran pembantu 3 menit, aku harus mengambilnya. Cuma pembantu 3 menit kan? Aku ambil. Kau ambil? Aku belum beri itu. Yuki, bukan kau yang memutuskan kan? Direktur Leo, katakan, apakah aku yang memutuskan? Kalau Yuki bilang enggak, kita juga enggak. Yuna, pulanglah dan istirahat. Kalau ada peran yang cocok, kita bakal kasih tahu. Kau? Tuan Muda, di sini. Kau mau perannya? Baiklah. Berlutut dan mohonlah. Akui aku bahwa aku lebih cocok untuk Poka. Lalu, aku mungkin akan memberimu peran pembantu itu. Bagaimana, Yuki? Kau jangan keterlaluan ya. Beberapa orang, kalau diberi kesempatan, tidak bersyukur. Orang sepertimu layaknya tidak jadi siapa-siapa. Iya, aku tak punya paman produser, tak punya kekuasaan. Aku bukan elit yang kau sebut. Tapi, aku punya martabat dasar manusia. Kata Lia, ayo. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight. Sihar, kenapa kau di sini? I'm so deep down. Tuan Muda Hans, orang yang beli visi. Aku... Kau Tuan Muda Hans? Kau Tuan Muda Hans? Aku... Dia Tuan Muda Hans. Dia bosku Tuan Muda Hans. Aku asistennya. Ya, akulah yang membeli visi sinema. Tuan Muda Hans, kenapa kamu kesini? Mungkinkah dia pasangan nikahku? Tidak mungkin. Pasanganku harusnya cacat, kan? Kalau aku nggak datang, aku nggak bakal tahu kamu menindas di kantor. Peran utama wanita ketiga harusnya untuk Yuna. Aku dengar kamu terima suap dari tim produksi dan diganti sama Yuki. Enggak, Tuan Muda Hans. Tidak, Tuan Muda Hans. Peran itu memang milikku. Iya, peran itu memang milik Yuki. Masih mau bohong ya? Kalau tidak salah, Tuan Muda Hans itu lihat audisi dari daftar pemain. Dari awal, peran itu memang untuk Yuna. Kau itu cuma asisten. Apa berhak bicara? Memalukan. Tahukah kamu nilai-nilai visi? Tuluslah bekerja dan jujurlah pada penonton. Menyelundupkan aktris level 3 dari pintu belakang cuman akan kasih perlakuan gak adil bagi aktor berbakat. Dan lebih buruknya, dan lebih buruk, ini nggak hormatin penonton kita dan menodai reputasi perusahaan. Yang begitu harus dipecat. Benar kan, Tuan Muda Hans? Iya, harus dipecat.
harus dipecat. Enggak. Bos Sihar, jangan pecat aku. Aku bekerja untuk Visi sudah selama 20 tahun. Ini cuma salah paham. Aku ingat sekarang. Pasti bawahanku yang buat kesalahan. Mereka pasti ganti nama Yuna jadi Yuki. Aku segera ganti kembali. Direktur Leo. Udahlah. Aduh. Yuna, sebelumnya itu adalah salahku. Kita bisa tanda tangan kontraknya segera. Bos Sihar, tenang saja. Aku nggak akan biarkan karyawan berbakat diperlakukan nggak adil dan tentu nggak akan rusak reputasi perusahaan. Nggak, tentu saja nggak. Baiklah, aku nggak akan memecatmu. Tapi untuk proyek ini aku akan ambil alih orang lain. Kamu bantu-bantu saja. Untuk dia, istirahatlah beberapa hari. Tuan Muda Hans. Diamlah. Hati-hati perusahaan memecatmu. Rasakan, dia pantas mendapatkannya. Itu benar. Oke, baiklah. Yang tidak berurusan, segera pergilah, ya. Hati-hati ya. Kata Lia, awasi kontraknya. Aku akan kembali. Oh, baiklah. Hei. Sihar, kau ini ya. Bosmu itu, apa dia Tuan Muda Hans dari grup Hans? Bosmu itu Tuan Muda Hans dari grup Hans. Mana mungkin? Itu cuma marga yang sama. Banyak orang bermarga Hans ya. Lihat, sudah aku bilang kan? Kamu akan baik-baik saja. Ada yang harus aku lakukan. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Baiklah, sana pergi. Maksudmu, asisten Tuan Muda Hans itu pasangan kamu? Iya. Bukannya dia gigolo? Kenapa dia tiba-tiba jadi asistennya bos? Mungkin saja gigolo itu kerja sampingannya. Yuna, kau harus tenang. Jangan jatuh cinta. Karena dia membantumu. Kau harus ingat, dia dulunya adalah gigolo. Dan juga, dia tidak suci. Kau tenang saja. Bagian itu tidak berfungsi, tahu? Aku tahu itu. Bisa diobati? Sulit. Kau sudah pulang? Ayo coba masakanku. Kamu yang bikin semua ini? Tentu saja. Sebagai terima kasih karena membantuku hari ini, aku buat khusus untukmu. Aku cuma menunjukkan proyek ini pada bosku. Itu karena kamu memang hebat. Ditambah lagi, sutradara itu benar-benar berantakan. Ayo, cobalah. Ini sangat enak. Aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini sebelumnya. Ini cuma masakan rumahan loh. Dan dia kelihatannya senang sekali. Seperti apa ya hidupnya sebelumnya? Aku harus memperlakukannya lebih baik. Kalau kau suka, makanlah lebih banyak. Dulu pembantuku sering membuat abalon dan lobster. Aku bosan. Makanan rumah ini lebih enak. Pembantu? Abalon dan lobster? Maksudku, pembantu di rumah bosku. Dia membawa abalon dan lobster ke kantor setiap hari. Aku makan sisanya yang nggak dihabiskan, bos. Tapi bahkan masakannya nggak seenak masakanmu. Begitu ya? Kalau dia makan makanan sisa setiap hari, itu agak menyedihkan. Tempat tidur jelek ini membuat seluruh tubuhku sakit. Aku harus minta Zena membelikanku yang lebih besar. Wanita ini. Tuan Muda, proyek Poca sudah selesai. Ngomong-ngomong, Tuan Muda mau makan siang apa? Aku akan memesannya sekarang. Aku bawa bekal.
Kamu bawa bekal? Yuna yang membuatkanku. Tuan muda, aku sudah lama ingin bertanya. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Nona Yuna? Terakhir kali aku lihat kalian berdua keluar dari lift yang sama. Kami sudah menikah. Hah? Dia putri sulung keluarga Soraya. Apa? Dia putri sulung keluarga Soraya yang kamu hindari itu? Panasin makanannya. Dan juga, dia belum tahu identitas asliku. Jadi jaga mulutmu. Orang kaya benar-benar tahu cara bermain. Tuan muda, makanannya sudah siap. Selamat makan, Tuan. Aku juga akan pergi makan siang. Ya ampun. Tuan muda kita sedang jatuh cinta. Terima kasih sutradara. Senang bekerja dengan Anda. Baik. Kalau nggak ada lagi, aku pergi dulu ya. Baik, hati-hati. Apa yang kau lakukan di sini, kakak? Ini gedung tempatku bekerja. Apa salahnya aku di sini? Kakak, kau sudah tidak marah kan padaku? Meskipun ayah memasakku untuk menikahi orang tua lumpuh dari keluarga Hans. Meskipun aku sekarang dengan Anyu, kulakukan semua ini untuk keluarga Soraya. Kau kabur dari pesta pertunanganmu. Buat malu keluarga Soraya. Kalau bukan karena aku yang turun tangan, sudah cukup, Sisi. Kau sudah membuatku muak. Bukankah kau yang berselingkuh dengan mantan tunanganku di pesta pertunanganku? Yuna, jaga mulutmu. Sisi selalu menahan diri. Jangan terlalu mendorongnya. Kamu menjadi seperti sekarang, itu karena dirimu sendiri. Aku pasti buta sampai jatuh cinta pada orang sepertimu. Kalau dipikir sekarang, kau dan Sisi sungguh cocok. Jadilah pasangan selamanya. Yuna, kamu tahu kenapa aku memilih Sisi daripada kamu? Karena wanita kaku dan membosankan sepertimu gak akan pernah diinginkan para pria. Lepaskan. Kita bersama 2 tahun lebih dan kamu gak pernah biarkan aku menyentuhmu, pantas saja pria meninggalkanmu. Siapa bilang pria tak tertarik padaku? Pria tertarik padamu. Siapa itu? Pria gelandangan di jalan. Oh, benar. Mungkin pria gelandangan itu tak pernah melihat wanita seumur hidupnya. Tentu saja mereka tertarik padamu. Yuna, sejak kita putus, kamu benar-benar gak menghargai dirimu lagi ya? Hah? Kalian berdua sungguh tak tahu malu ya. Kakak, kalau kau sangat butuh pria, katakan saja padaku. Aku akan memperkenalkan seseorang. Enggak. Jangan perkenalkan dia pada siapapun. Tubuhnya mungkin sudah digunakan pria gelandangan, sangat kotor. Siapa yang mau sama dia? Kau ini... Maaf ya, tapi pria yang kumiliki 10.000 kali lebih baik daripada sampah sepertimu. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Apa yang terjadi? Kumohon, bantu aku ya. Ini suamiku, dia tampan kan? Dan juga badannya bagus, jauh lebih baik daripada Anyu. Kamu, wanita nggak tahu malu. Kamu menemukan pria lain begitu cepat setelah kita putus, ha? Dan kau pikir cuma kau yang bisa selingkuh di pesta pertunangan kita? Tapi aku tak bisa. Oh, aku mengerti. Kamu cuma mencoba membuatku marah, kan? Jadi kamu mengambil pria sembarangan untuk menciummu. Kamu itu benar-benar ya, cuma mainan umum. Hah? Siapa yang membiarkanmu bicara seperti itu pada istri? Istri? Aduh, Kak Anyu. Lain kali kalau ketemu mereka, jauhi saja. Jangan kotori matamu itu. Baiklah. Ayo pergi. Kapan Yuna menemukan pria liar seperti itu?
Gimana aktingku tadi? Itu acting. Tentu saja. Itu persis bos saat marah. Aku melihatnya setiap hari, jadi aku bisa. Kau menakutiku. Tapi harus kukatakan, auramu luar biasa. Si sampah Anyu itu pasti ketakutan. Usually I don't post, but I want the world to know. Time to pull a drop top out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', I GDM'in', yeah. Didn't wanna share my love. Omong-omong, tentang penciummu tadi, aku tak punya pilihan. Jangan dipikirkan ya. Jadi ciuman itu sia-sia. Bagaimana bisa sia-sia? Itu ciuman pertamaku. Apa yang kau senyumi? Nggak ada. Sudah jelas aku yang dirugikan. Kau dulu kan gigolo. Sudah berapa banyak orang yang kau cium? Kapan aku pernah cium perempuan? Tuan muda, tuan muda. Ada apa? Nggak ada. Gimana diskusi naskahnya, lancar? Lancar. Aku akan bergabung dengan kru film bulan depan. Aku berencana menghafal dialog lebih banyak dan terus mengembangkan peran. Semangat, aku percaya padamu. Terima kasih untuk hari ini ya. Pulang dan nikmati dengan lezat. Aku pergi dulu ya. Tuan muda, aku selalu penasaran, kapan kamu dan Nona Yuna mulai berpacaran? Emangnya apa urusanmu? Jangan ikut campur urusan bos. Oh iya, selidiki 2 orang di kafe tadi tentang hubungan mereka dengan Nona Yuna. Ya, Tuan muda. Oh, Tuan muda, aku sudah tahu. Itu Sisi, dia adik tiri dari Nyonya Muda. Dan Ana adalah mantan tunangannya. Tapi kami nggak yakin apa yang terjadi. Tampaknya Sisi terlibat dengan Ana selama pesta pertunangan Nyonya Muda. Apalagi yang bisa terjadi, siapapun bisa menebak. Oh iya, Tuan Muda. Keluarga Soraya awalnya berencana menikahkan Sisi denganmu. Sisi orang yang mereka paksa sebagai gantinya. Nggak heran dia kabur. Apa kamu bilang? Bocah sialan itu pergi menikah dengan pria sembarangan. Iya, dia mengatakannya sendiri. Dia bahkan menyuruh pria itu untuk memukuli Kak Anyu. Bocah sialan itu, dia sudah berlebihan. Apa yang harus kita lakukan saat keluarga Hans menuntutnya? Kita tak bisa menyinggung keluarga Hans. Kamu benar. Keluarga Hans sangat berkuasa. Di kota jiran, mereka yang berkuasa. Kalau kita nggak bisa menyerahkan seseorang, keluarga Soraya akan hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak. Harus kubawa dia pulang segera. Anak gak tahu terima kasih, malah matikan teleponku. Ada apa? Anak gak tahu terima kasih, kamu malah pergi dan menikah dengan orang asing. Pulang sekarang juga, dan ikut aku ke keluarga Hans untuk minta maaf. Kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Aku sudah menikah. Tak peduli seberapa aneh selera Tuan Muda Hans, dia tak akan menikahi istri orang lain. Kalau kau ingin dekat dengan keluarga Hans, suruh Sisi untuk menikahi mereka. Bocah sialan itu memutusnya lagi. Ayah, kakak itu keras kepala. Kalau kau memaksanya pulang, dia pasti tak akan kembali. Kita harus pintar. Pintar. Kau sudah pulang? Aku bersin sampai 2 kali. Pasti ada orang yang sedang membicarakan keburukan. Bagaimana bisa? Kau pasti masuk angin. Aku baru saja buat sup. Minumlah lagi hangat. Cobalah. Sebenarnya, kamu gak usah masak untukku setiap hari. Terlalu merepotkan. Aku barusan membaca naskah di rumah belakangan ini. Tak banyak yang terjadi. Selain itu, kau sudah menanggung semua pengeluaran. Jadi memasak bukanlah masalah. Itu... Gimana kalau kamu tidur di ranjang malam ini? Hah? Oh, jangan salah paham. Aku cuma berpikir nggak pantas kan seorang wanita tidur di sofa. Jadi kamu ambil ranjang, aku yang tidur di sofa. Tapi ini kan tempatmu.
Bagaimana kalau kita tidur di ranjang bersama? Hah? Kau tahu, itu tak berfungsi kan? Aku tak khawatir tentangmu. Kau tak apa? Aku baik-baik aja. Kamu bisa tidur. Sepertinya ada angin di punggungku. Gimana kalau kita merapat sedikit? Dia beneran tidur. Apa dia benar-benar percaya bagianku nggak berfungsi? Kenapa aku marah soal itu? Nah, sudahlah. Aku juga akan tidur. Lagi pula aku nggak tertarik padanya. Sudah lama tak tidur nyenyak seperti ini. Halo? Yuna, kau harus kalau kasih syuting siang ini untuk fitting kostum. Jangan lupa ya. Mengerti. Aku akan bersiap dan berangkat. Kakak. Sisi, kau lagi? Apa yang kau inginkan? Kakak, ayah sakit lagi kemarin. Pulanglah untuk menemuinya. Apa? Mencoba trik baru untuk memasakku pulang lagi? Aku tak berbohong, kakak. Kau tahu, ayah punya tekanan darah tinggi. Kemarin, dia marah lagi dan pingsan. Dia masih di tempat tidur sekarang. Dan apa hubungannya denganku? Bukankah dia selalu memihakmu dan ibumu? Kalian berdua yang merawatnya. Ketika ayah pingsan kemarin, dia memanggil namamu. Dia masih ayahmu tahu. Dia yang memberimu hidup dan membesarkanmu. Kamu membuatnya marah sampai sakit dan kau tak mau mengunjunginya. Terserah kau. Kalau terjadi sesuatu padanya, kuharap hatimu akan tahan. Hei, dia kembali. Biarkan aku sendiri, biarkan aku mati saja. Yuna nggak menganggapku sebagai ayahnya lagi. Lebih baik mati dan bergabung dengan ibunya yang sudah meninggal. Yuna, kamu sudah kembali. Aku cuma ingin melihat, apakah kau sungguh sekarat? Aku cuma ingin melihat, apakah kau sungguh sekarat? Kamu... Yuna, aku senang kau datang. Bibi tahu, kau tajam lidah tapi lembut hati. Kau pasti masih peduli pada ayahmu, kan? Jangan pura-pura mengenalku. Kamu, gimana bisa bicara seperti itu pada ibumu? Berhenti pura-pura. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Sudahlah, Cahya. Dokter bilang, kau jangan marah-marah ya. Yuna akhirnya pulang. Aku akan membuatkan makanan. Sudah lama juga kita tak makan bersama berempat, kan? Tidak perlu. Aku tidak mood. Aku cuma datang untuk memberitahumu. Untuk berhenti mencoba segala cara untuk memasakku menikahi ahli waris keluarga Hans. Aku sudah menikah. Aku tak bisa menikah lagi. Siapapun keluarga Hans yang mau, biarkan saja mereka mengambilnya. Kau? Yuna, ayahmu tak pernah berencana menipumu untuk menikahi ahli waris Hans. Dia cuma ingin makan bersamamu. Sayang, kau baik-baik saja? Hah? Waktunya makan. Ayo, Yuna. Yuna, aku sudah memikirkan. Kalau kamu benar-benar gak mau menikah dengan keluarga Han, aku gak akan maksamu. Tapi, kamu gak bisa sembarangan menikahi pria untuk menghindari pernikahan itu. Dia orang baik, bukan hanya sembarang orang. Aku ada urusan. Aku pergi setelah selesai makan. Kalau boleh tahu siapa namanya, bawa dia pulang supaya ayah bisa bertemu. Tidak perlu. Ini urusanku.
Makanan ini. Kalian semua. Buka pintunya. Lepaskan aku. Cahya. Buka pintunya. Yuna, berhenti buang tenagamu. Kamu nggak akan keluar kemana-mana. Cahya, bagaimana kau bisa menggunakan trik kotor pada anakmu sendiri? Aku juga nggak mau. Tapi kalau kamu nurut sama kami, cerai pria itu dan menikahlah dengan keluarga Hans, aku berjanji nggak akan menyulitkanmu lagi. Menikah ke keluarga Hans? Jangan mimpi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Keluarga Hans merupakan keluarga terkaya di kota jiran, kaya dan berkuasa. Menikah ke sana cuma menguntungkanmu. Cuma menguntungkan? Kalau begitu suruh Sisi menikahinya. Kamu... Kakak, kau kabur dari pertunanganmu di pesta keluarga Soraya Dandang. Kau memalukan keluarga Soraya. Aku mengorbankan diri untuk kebaikan dan menyelesaikan pertunanganmu dengan Kak Anyu untukmu. Maka adil kalau kau menikah sebagai gantiku. Menyebut perselingkuhan sebagai pengorbanan. Tak heran kalau kau berakhir dengan Anyu. Karena kalian sangat cocok. Anak gak tahu terima kasih. Keluarga Soraya hampir runtuh. Cuma aliansi dengan keluarga Deng yang bisa menyelamatkan kita. Kakakmu mengorbankan kebahagiaannya untuk keluarga Soraya, tapi kamu menjelekan kesuciannya. Cahya, jenis mantra apa yang diberi ibu dan anak itu padamu sampai kamu percaya mereka? Bukankah aku anak kandungmu? Kamu? Sudahlah Cahya, Yuna cuma belum dewasa. Jangan dipikirkan ya. Ya, Itu benar. Ayah, kau istirahat dulu saja. Biarkan aku bicara dengan kakak. Lihat saja kamu ya. Kakak, pergi. kau... Simpan tenagamu. Kau diberi obat. Kau tidak akan punya tenaga. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan mengambil tindakan pencegahan. Aneh sekali. Kenapa Yuna belum datang? Ada apa dengan Yuna? Ini sudah waktunya make up dan styling. Kenapa ponselnya masih mati? Ya ampun. Bukankah itu suaminya Yuna? Hei! Apa kau melihat Yuna? Bukannya Yuna ke lokasi syuting untuk fitting kostum? Iya, kami sepakat jam 12 yang bertemu di luar perusahaan. Aku tak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Sudah jam 2 sore. Benar. Gimana kalau ini? Kamu pulang dulu dan aku akan mencarinya. Untuk styling aku jadwal ulang, boleh? Bolehkah? Tentu. Visi sinema itu mendengarkanku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bos Sihar. Gak masalah. Aku pergi ya. 10 menit. Aku ingin tahu di mana Yuna. Iya, Tuan Muda. Mari kita lihat, kemana kau bisa lari sekarang? Sisi, lepaskan aku. Melepaskanmu? Cerai dengan pria itu dan menikahlah ke keluarga Hans. Atau kau akan tinggal di sini. Oh ya, aku dengar kau dapat drama baru ya? Kau ambil peran dari Yuki, bukan? Sepertinya kau akan kehilangan pekerjaan itu juga. Ini semua rencanamu kan? Mungkin juga aku akan memberitahumu sekarang. Aku memang berselingkuh dengan Kak Anyu di pesta pertunanganmu. Dan aku ingin kau melihatnya. Cuma aku yang pantas mendapatkan Kak Anyu. Wanita sialan sepertimu memang pantas menikah dengan orang luput dari keluarga Hans. Cuh! Dasar pelacur! Kau masih berani bersikap keras! Dengar baik-baik. Keluarga Soraya sekarang cuma mendengarkan aku dan ibuku. Kalau aku ingin kau mati, itu semudah menginjak semut.
Benarkah? Kalau begitu, lakukan. Kalau aku mati, kau yang akan menikah ke keluarga Hans. Aku tak bisa membunuhmu, tapi aku punya banyak cara lain untuk menghadapimu. Tuan Muda, kami menemukannya. 2 jam lalu, putri kedua keluarga Soraya datang menemui Nyonya Muda dan mengikutinya sampai ke rumah. Ikut aku menjemputnya. Iya, Wajah ini benar-benar sesuatu. Akan sayang kalau rusak kan? Kakak, apakah sudah memikirkannya? Ceraikan dia dan menikahlah ke keluarga Hans. Itu cuma mimpi. Aku tak bisa merusak wajahmu, kakak, karena keluarga Hans akan melihatmu suatu saat nanti. Tapi, aku bisa tinggalkan beberapa luka di tubuhmu. Ketika malam pernikahanmu tiba dan ahli waris lumpuh dari keluarga Hans melihat bekas lukamu, dia akan sangat jijik. Lalu dia akan membuangmu begitu saja. Kau sama seperti anjing yang tidak diinginkan. aku mau tahu bagaimana ajakan Sisi. Biar kuperiksa. Sebaiknya kau jangan pergi. Tiap kali kau bertemu Sisi, kalian berakhir berantem. Sisi itu sudah besar. Mungkin saja Yuna akan mendengarkannya. Kalau Yuna bijaksana seperti Sisi, aku nggak akan sakit kepala. Yuna masih anak kecil. Dia tak mengerti maksud baikmu. Suatu hari dia akan tahu seberapa pedulimu padanya. Kita harus menyingkirkan sialan itu secepatnya. Lalu, kita bisa lanjut kepada si tua ini. Dengan itu, properti milik keluarga Soraya akan jadi milikku dan Sisi. Sisi, kau sudah bersama Anyu. Sekarang kau menargetkanku. Sebenarnya apa maumu? Kau ingin tahu? Selesai bersenang-senang, nanti aku beritahu. Di mana Yuna? Di mana Yuna? Siapa kalian? Nama margaku adalah Hans. Hans? Apa mungkin Tuan Muda Hans? Keluarga Hans datang untuknya. Tidak mungkin. Bukannya Tuan Muda Hans itu tua dan menyeramkan. Dia tak seperti itu. Tuan Muda sedang bertanya padamu, apa kamu tuli? Yuna, dia tak ada di rumah. Benarkah? Zena? Ya Tuan. Cari dia. Baik. Apa yang kau lakukan? Ini rumahku. Memaksa masuk itu ilegal. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Siapa orang-orang ini? Itu dia. Dia suaminya Yuna. Hah? Kau terlambat. Dia pergi setelah makan. Katanya, ada pekerjaan siang ini. Kan sudah kubilang kan tadi? Kamu suaminya Yuna. Benar. Baguslah. Aku kasih tahu kamu. Aku nggak setuju dengan pernikahan ini. Cepat cerai saja. Kukatakan sekali lagi. Aku di sini untuk menjemputnya. Kalau nggak kamu serahkan, kamu pasti akan menyesal. Kalau kamu nggak serahkan, kamu pasti akan menyesal. Menyesal katanya. Meskipun kau suaminya Yuna, kau tak ada hak untuk menggeledah rumah keluarga Soraya. Yang terpenting, kami masih orang tuamu. Apa ini caranya berperilaku pada orang tua? Yuna itu istriku. Cuma dia yang kupedulikan. Kamu pikir kamu siapa? Kau? Yuna sudah pergi. Dan kau tak bisa menjaga istrimu. Dan kau sekarang di sini. Mau apa? Apa yang harus kita lakukan? Aduh. Halo, Yuna sudah pulang. Dia di jalan menuju perusahaan. apa? Akan kuhubungi manajermu sekarang. Supaya dia tahu kau sudah kembali. Dan beritahu suamimu bahwa kau aman. Tuan Muda, kenapa? Yuna sudah kembali katanya.
Aku harus cari cara supaya Sihar tahu aku masih di sini. Itu kucingku memecahkan vas lagi. Pergilah. Aduh, bagaimana ini? Yuna, Sihar, tolong bawa aku pergi. baiklah, jangan takut. Aku bawa kamu pulang sekarang. Tuan muda, pelan-pelan. Kutinggalkan ini padamu. Ya, baiklah, jangan khawatir. Kamu nggak bisa membawanya. Dia anakku. Siapa kau? Kalian semua orang bodoh. Kalian cari masalah dengan orang yang nggak seharusnya. Dalam 1 jam, keluarga Sorayamu itu akan bangkrut. Dalam 1 jam, keluarga Sorayamu itu akan bangkrut. Aduh, Ayah, lihat dia. Dia sungguh cari pria seperti itu. Meskipun pernikahan ini kau tidak menyetujuinya, kau masih orang tuanya kan? Dan dia masih berani muncul di depan rumah dan membawanya pergi. benar. Dia bahkan mengancam kalau keluarga Soraya akan bangkrut. Aku tahu dia seperti apa. Dengan reputasinya yang buruk seperti itu, pria mana yang mau dengannya? Dia cuma membual untuk menakuti kita. Halo? Kabar buruk, Bos. Dana perusahaan kita tiba-tiba dibekukan. Apa? Ini mustahil. Sihar, Apa aku membangunkanmu? tidak. Terima kasih. Kalau bukan karena aku tak tahu berapa lama mereka akan menyikapku. Mereka memaksaku untuk menikahi ahli waris dari grup Hans. Tapi waktu ku tolak, mereka memukulku. Dia menderita seperti ini karena Yuna, sebenarnya aku sungguh-sungguh. Tapi mereka melupakan apa yang dilakukan Sisi padaku. Kenapa ayah memperlakukanku seperti itu? Ini semua salah Sisi. Ibu dan anak itu jago memanipulasi. Mereka membodohi ayahku. Sekarang, dia cuma percaya pada mereka. Bukan aku. Apa kamu sangat benci pembohong? Kau, kurasa sebaiknya aku harus tunggu waktu yang pas untuk jujur padanya. Jangan nangis. Mereka sudah dihukum. Dihukum? Sudah kubereskan semua aset mereka. Bagaimana kau bisa membekukan aset keluarga Soraya? Aku cuma sadar ada aktivitas aneh di akun perusahaan ayahmu. Jadi aku laporkan saja ke pajak. Pajak? Bukannya Julia yang biasanya mengurus itu? Udah, jangan dipikirin. Ngomong-ngomong, jangan khawatir ya. Mulai sekarang, nggak akan kubiarkan siapapun merundung. Istirahat ya. Sihar, kau sangat baik padaku akhir-akhir ini. Apa kau menyukaiku? Sepertinya aku cuma khawatir kamu bermasalah. Sebagai suamimu, aku bertanggung jawab kan. Sebaiknya, kau jangan suka padaku.
Kau itu gigolo. Aku warga yang taat hukum. Oke. Kamu warga yang taat hukum. Warga, tidur. Selamat malam. Satu 1503. Ini dia rumah cucuku. Siapa itu? Ngantuknya kenceng banget. Kenapa kau lama sekali? Aku mau bertemu cucuku. Cucu, Nenek, di mana kau? Jangan menyembunyikan dia Nenek, dariku. Di mana cucuku? Nek, kenapa kamu di sini? Kau ini ahli waris grup Hans. Kau pakai rumah tua ini sebagai rumahmu? Kalau Zena tak memberitahuku kau di mana, aku takkan tahu kau memperlakukan cucuku dengan buruk. Yuna, sing tahu siapa aku. Jangan keras-keras. Apa? Dia tidak tahu identitasmu? Dasar anak muda zaman sekarang selalu seperti ini. Aduh. Kau pasti Yuna kan? Ini nenekku. Senang bertemu denganmu, Nek. Halo. Oh, cucuku yang manis. Kenapa dengan kepalamu itu? Cucuku, apa yang terjadi dengan kepalamu? Cuma luka sedikit. Beberapa hari lalu aku... Hah? Dasar! Kau apakan dia? Kau beraninya kau memukul Yuna? Akan kubunuh kau. Enggak, Nek. Kamu salah paham. Nenek, kau salah paham, Nenek. Aku jatuh dari sepeda beberapa hari yang lalu. Tak ada hubungannya dengan sihar. Benarkah? Iya. Tapi tetap saja, kau tak menjaga Yuna sampai dia jatuh. Aku? Oke. Ini semua salahku. Ayo, duduk sini. Astaga, Yuna. Jangan khawatir ya, Nenek akan merawatmu. Halo, bawa ke sini. Baik. Nenek, terlalu berlebihan. Yuna, skincare ini di dalamnya mengandung ginseng tua dan juga lotus dari Gunung Tinor. Setelah makan, dia akan menyembuhkan wajahmu seketika. Perhiasan ini, tas dan sepatu semuanya untukmu. Dan emas ini untuk pas kawinmu. Kalau masih kurang, aku masih punya. Nenek, kita cuma orang biasa. Jangan kebanyakan barang seperti ini. Ya. Orang kaya nggak punya barang seperti ini, ya kan? Yuna, skincare ini aku tadi dikasih orang. Perhiasan, sepatu dan tas, itu semua diskonan. Tidak habis banyak. Dan emasnya juga. Kalau emas, iya, teman lamaku. Dia kalah waktu main poker denganku. Dia itu kaya sekali. Jadi ya begitulah. Siapa yang percaya kebohongan seperti itu? Aku tak bisa terima ini, Nek. Terlalu berharga. Nggak mungkin. Dia percaya itu. Aduh, kau ini cucuku. Kau layak dapat semua ini. Tapi aku... Aduh, kalau tidak kau terima, aku akan marah. Ya sudah deh, akan kuterima dan kukembalikan pada sihar. Terima kasih ya, Nenek. Ya, seperti itu. Sekarang, kapan kau dan si bodoh ini punya anak? Anak? Nenek,
Apa sih? Nenek, kamu baru saja bertemu dia. Nanti Yuna dan aku masih ada urusan. Kenapa nggak pulang dulu? Dasar kurang ajar. Lain kali akan kuajak Yuna mengunjungimu. Aduh. Dia itu saat ini masih sakit, jadi perlu istirahat. Baiklah. Yuna, Nenek akan Iya? kesini lagi kalau kau sudah sembuh ya. Oke, Nenek. Hati-hati. Iya. Kalian taruh semuanya dan pergi. Baik. Jangan hiraukan dia ya. Nenek itu dengar kalau aku menikah, jadi dia merusuh. Dia sebenarnya sangat baik kok. Aku tahu. Nenek lucu ya. Aku juga suka dia. Oh iya, kau harus ambil kembali semua barang ini. Meskipun dia yang memberiku ini, tapi pernikahan kita palsu. Aku tak bisa terima ini. Kalau dia kasih padamu, artinya itu punyamu. Di masa depan, semua dari keluarga Hans akan jadi milikmu. Kalau saja kau bukan gigolo, pasti akan oke. Sebenarnya, aku nggak pernah bilang kalau aku itu gigolo. Katalia memberitahuku, dia menemukan gigolo yang cuma peduli uang, bukan orang, untuk menikah denganku. Mungkin dia itu salah paham. Yang ku maksud itu kalau aku adalah pria. Aku adalah model pria. Iya, aku model pria. Kamu tahu kan, pose online untuk toko baju? Hah? Betul. Kau bohong kan? Enggak, sumpah. Aku bersumpah. Kalau aku bukan gigolo. Kalau bohong, aku akan ditabrak mobil. Berhenti. Jangan bilang gitu. I'm so in love with you. You just hug me and give me warmth. It could took away my pain and you let me feel. Kayaknya buburnya dingin deh. Iya. Ah. Jangan lupa gengseknya ya. Aku harus merawat kulitku. Aku akan mulai rekaman. Akan ku telepon sutradara. Sutradara, kapan kau mau tekstinku? Pergilah. Mereka akan memanggilmu kalau sudah waktunya. Kenapa tanya aku? Wanita itu Yuna kan? Dia pasti menjelas sutradara. Hei Lukman, sini. Hei Yuna, kamu kan cuma pemeran pembantu. Kenapa buru-buru? Apa kamu pikir kamu itu bintang besar? Kalian ngapain di sini? Kak Anyu salah satu investor. Kita baru selesai memeriksa sesuatu. Lagi pula, Paman Yuki juga produser drama ini. Kudengar keuangan keluarga Soraya bermasalah ya. Dan kau masih di sini main-main. Dari mana kau dengar itu? Aku anak pertama keluarga Soraya. Apa itu aneh? Kalau aku tahu, dengan bantuan Kak Anyu, masalah ini bukan masalah besar. Lagi pula, semua ini cuma salah paham. Ini sudah diselesaikan. Ya, semoga saja ya. Kalau kau dan Julia diam-diam melakukan sesuatu, habislah kau. Wanita itu, apa yang perlu disombongkan? Beraninya dia mengancamku. Sisi, Yuna itu sombong. Mau beri dia pelajaran? Apa yang akan kau lakukan? Kita nanti Yuna, ke ruang properti, ambilkan sesuatu untukku. Ya, sekarang. Scene-ku sudah mau dimulai loh. aku masih merekam, belum selesai. Cuma jalan sebentar. Kamu akan sampai. Oke lah. Oh, Nona Yuki. Bagus sekali. Ini, Terima kasih Nona Yuki. ingat ya, nanti Aku paham. Aku
aku nggak akan bilang, ya. Baiklah, pergi Oke. sana. Apa kau dapat orangnya? Sudah dong, Semua jangan anggota khawatir. kru akan tahu apa yang wanita itu dan pria itu lakukan di ruangan. Saat itu, dia akan kehilangan namanya dan reputasinya. Dan aku bisa menggantikannya sebagai pemain utama ketiga di Poka. Dengan itu, 3 dari kita bisa balas dendam. Zena, Tuan Muda, kamu bisa pulang. Aku mau periksa Yuna di set. Baiklah Tuan, aku akan pergi. Sampai jumpa besok. Hei, apa ada orang? Ada yang masih di ruang properti? Sialan. Apa semua orang dengan sengaja mengunci ruangan ini? Senku mau dimulai loh. Hei, ada orang di luar. Tolong buka pintunya. Siapapun. Berhentilah mengetuk. Di sini nggak ada orang. Siapa kau? Hei. Apa yang kalian tunggu? Di mana Yuna? Sutradara, kita cari kemanapun nggak bisa temukan Yuna. Kalau gitu cari cara lain. Orang banyak nunggu satu orang. Apa yang kalian tunggu? Cepat cari pengganti. Baik, Pak. Hei kamu. Sutradara, Hah? bagaimana denganku? Namaku Yuki, dari Visi Cinema. Kamu? Ya, ayolah, coba dulu. Sutradara masih ada? Hah? Tuan Muda Sahir, kenapa dia ada di sini? Bukannya itu suaminya Yuna? Suami? Maksudmu asisten itu suaminya Yuna? Iya. Di mana Yuna? Aku nggak pernah merasakan bintang besar sebelumnya. Apa yang mau kau lakukan? Kira-kira menurutmu apa? Hah? Wah, Pak. Pak. Aku di sini cuma berkunjung. Jangan buka identitas. Baik, paham. Tak kusangka kau masih kesini dan masih membela Yuna. Kalian masuk bersama ya? Ternyata kau cuma asisten ya? Kupikir Yuna itu beruntung dan dia menikah. Ternyata kau tidak ada spesialnya. Kalian ngapain di sini? Aku adalah investor drama ini. Aku bisa kesini kapanpun. Memangnya kenapa? Oh, nggak ada hubungannya denganku. Kalian bertiga nggak layak dapat perhatianku. Kamu? Direktur Zen, kamu lihat Yuna? Ayolah, jangan menyebutnya Tuan. Kita ini kan mau rekaman, tapi nggak bisa menemukan dia. Maksudku serius. Kalau kita hitung waktunya, dia pasti sudah diambil orang kita kan? Coba saja tebak. Dia mungkin sudah menikmati. Kalau semua orang, termasuk suami miskinnya, lihat dia dan pria lain di ruang properti sedang melakukan acara bagus. Sangat mendebarkan. Yuna itu sangat peduli sama drama ini, dan dia hilang sebelum waktunya. Direktur, saya sebenarnya nggak yakin ini harus disampaikan atau enggak. Apa? Bilang saja. Nggak lihat aku lagi sibuk. Baru saja aku lewat ke ruangan properti. Aku mendengar laki-laki dan wanita. Anda tahu? Suara wanitanya itu mirip dengan Yuna. Apa? Kakakku sehaus itu melakukannya di sini. Jadi si brengsek itu memang nggak punya malu ya? Dia sekarang ke belakang dan dia sekarang malah makin liar. Waduh, asisten kecil, istrimu mencurangimu tuh. Yuna itu pasti nggak akan pernah seperti itu. Ayo, mari kita lihat. Yuna? Yuna, kamu di dalam? Yuna?
Yuna! Kau kira bisa mempengaruhiku? Lihat saja kalau aku tak membunuhmu. Yuna? Kok jadi begini? Sihar? Kenapa di sini? Tolong aku. Selamatkan aku. Berani teriak? Kamu nggak apa-apa? Aku tak apa. Aku ke ruang properti dan dia mau memanfaatkanku, tapi dia sudah kukalahkan. Meski butuh usaha. Kamu terluka? Coba kulihat. Apa ada yang terluka? Tidak ada yang terluka. Lelaki itu kelihatannya besar, tapi lemak semua. Aku menjaga tubuhku agar bagus di kamera. Aku kan latihan, kurus tapi kuat. Itu bikin aku takut. Gimana bisa ini terjadi? Kamu nggak apa-apa kan? Direktur Zen. Iya, saya di sini. Cepat ke sini dan klaim orangmu. Saya di sini. Ini lelaki ini bukan dari tim kita. Bukan dari tim kita. Bukan. Siapa yang mengirimmu? Katakan. Kalau kamu nggak bicara, akan kucincang jari-jarimu yang menyentuh Yuna. Enggak. Nona Sisi, saat aku dibayar, Anda nggak bilang kalau ini sangat beresiko. Nona Sisi, saat aku dibayar, Anda nggak bilang kalau ini sangat beresiko. Omong kosong apa kau? Aku saja tak mengenalmu. Nona Sisi, jangan meninggalkanku. Kartu bank yang kamu kasih ada di dalam sakuku. Kau menjebakku kan? Aku anak kedua di keluarga Soraya. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Sisi, kami punya saksi dan bukti. Dan aku tak marah padamu soal kejadian terakhir. Sekarang kau mau melawanku lagi? Apa kau yang mengunci pintu gudang juga? Brengsek kau. Jangan memfitnahku ya. Kau itu yang tak tahu malu. Pak Direktur, kalau tidak salah kuingat, mereka bertiga ini bukan anggota kru kan? Mereka nggak terlibat secara langsung. Dan ini Tuan Anyu, dia adalah investor di produksi ini. Jadi... Oh, investor ya? Berapa dananya? 20 miliar. Aku investasi 20 miliar penuh. Orang sepertimu harusnya belum pernah lihat uang sebesar itu. Aku investasi 1 triliun. Apa? Sekarang, apa bisa usir mereka? Apa? 1 triliun? 1 triliun? Dari mana uang sebanyak itu? Tunggu dan lihat saja. Hei nak, kamu tahu 1 triliun itu sebanyak apa? Kamu tahu artinya 1 triliun? Santai sekali kamu mengatakannya, hah? Memangnya tahu apa dia? Dia itu cuma asisten di balik seorang penguasa. Siapa yang tahu? Mungkin dia cuma dapat beberapa juta per bulan. Yuna, ini suamimu yang kau dapat? Kau dapat di tempat sampah ya? Diamlah. Kalian tahu siapa dia, hah? Kau dapat dari tempat sampah ya? Diam kamu. Bodoh, kamu tahu siapa dia? Memang tidak. Tapi aku tahu. Aku melihatnya sendiri. Dia cuma pria miskin yang menempel dengan bos Hans dari visi sinema. Dia itu cuma berlaga keras. Kalau dia mampu mengeluarkan 1 triliun, kalau begitu apa? hari ini aku akan berguling keluar. Baiklah. Jadi hari ini, kalian bertiga bergulir keluar. Direktur, kita baru saja terima investasi 1 triliun. Astaga. Terima kasih. Terima kasih. Anda memang Kau dermawan. punya uang 1 triliun? Gak mungkin kamu punya uang. Tuan Anyu, kalau kamu nggak percaya padaku, silahkan naikkan modalnya. Tapi berapapun kamu tambah, akan kucocokkan. Boleh kan? Boleh, tentu saja. Ayo pikirkan cepat. Tidak bisa, tidak mungkin. Dia itu cuma asisten. Bagaimana caranya dia punya uang? Jadi sekarang sudah siap memegang ucapanmu. Silahkan keluar. Tidak bisa. Ini pasti palsu. Kalau kalian masih aja nggak percaya dengan, berarti aku harus panggil polisi. Dan kalau hal ini sampai tersebar,
Ini pasti akan menghancurkan reputasimu dan juga akan menghancurkan bisnis keluargamu. Kalau kalian masih belum percaya padaku, maka aku akan panggil polisi. Bisnis keluargamu pasti akan runtuh bersamamu. Kalau ayahku tahu tentang ini, dia akan membunuhku. Jangan, aku masih mau berperan. Aku tak bisa menanggung skandal ini. Sisi, bagaimana ini? Kesabaranku ada batasnya. 3, 2, 1. Itu cuma penipu kan? Lihat dia. Memalukan. Bos Ihar. Kami mohon maaf dengan apa yang terjadi. Direktur, aku tinggalkan sisanya padamu, ya. Aku mau bicara dengan Yuna sebentar. Baiklah. Silakan. Mari. Ya. Kamu baik-baik aja, kan? Aku baik-baik saja. Beneran? Nggak ada luka? Aku tidak terluka. Bagaimana denganmu? Dari mana dapat 1 triliun? Kau cuma asisten kan? Bagaimana bisa punya uang? Baiklah. Itu sebenarnya adalah uang bosku. Rencananya dia mau investasi di film ini. Jadi kugunakan untuk menunjukkan siapa bosnya. Hah? Itu sungguhan. Aku bertanya-tanya. Asisten bagaimana punya uang sebanyak itu? Hampir saja kupikir kau pewaris kaya yang menyembunyikan identitas. Pura-pura jadi asisten untuk senang-senang. Yuna, kalau misalnya aku memang pewaris kaya, kamu bakal gimana? Kau? Kalau kau pewaris kaya, buatlah aku jadi kaya. Berhenti mimpi di siang hari. Jalani saja hidup kita. Walaupun aku, gadis muda kaya, hidup keluarga Soraya, cuma keluarga menengah di Bali, tak sebaik keluarga Anyu. Dan juga, aku putus hubungan dengan mereka, tak bisa bergantung lagi. Kalau sekarang, aku cuma orang biasa. Tapi, selama kita hidup sederhana dan stabil, semuanya akan lebih baik. Maksudmu kita berdua hidup sederhana? Maksudku itu... Yun, gak mau cuma isu. Aku mau hidup sederhana, bahagia dengan. Gak bisa. 찬란히 빛나는 너의 이름 이 기장 속에 나의 맘속에 I wouldn't change anything 이대로 Lelaki bodoh ini, ada yang terjadi di kepalanya. Hei lelaki bodoh, kenapa kau tersenyum, ha? Nenek, duduk sini. Aku mau ngasih tahu Ah, kalau aku tuh sebenarnya sama dia itu sudah. itu suatu hal baik, kau. Cepat bawa Yuna makan malam. Dan aku panggil orang tuamu, minta mereka terbang secepatnya. Tapi kan Yuna masih belum tahu sama identitas. Apa? Kau belum memberitahunya? Aku udah coba beberapa kali, Nek. Tapi aku takut kalau dia tahu dia akan marah kalau aku berbohong. Lelaki bodoh, kau yang punya hubungan, kau harus saling jujur. Katakan yang sebenarnya. Dia tak akan menyalahkanmu. Tuan muda, apa yang kamu pikirkan? Berat ya? Aku mau kasih tahu Yuna tentang identitasku. Kalau menurut kapan sebaik? Tuan muda, akhirnya Anda putuskan beritahu Nyonya.
Jangan omong kosong, kasih saran dong. Tuan Muda. Poca akan segera diselesaikan. Ambil kesempatan ini untuk membuat pesta perayaan penutupan. Di situ, Anda umumkan ke semuanya kalau Nona Yuna adalah nyonya muda dari grup Hans dan Visi Cinema. Lalu, dia dapat perhatian dan kehormatan. Dia pasti menyukainya. Baiklah, kuserahkan padamu ya. Siapkan undangan yang banyak, buat pesta yang besar. Baiklah Tuan Muda, serahkan pada aku. Dekorasinya mengagumkan ya. Nggak disangka juga ya. Pesta penutupan Poca bisa sehebat ini. Kudengar banyak orang dari industri yang akan diundang ke Dan sini. juga beberapa direktur terkenal dan produser yang datang akan kulakukan yang terbaik untuk mengesankan mereka. Yuki, di mataku, kau yang terbaik. Bahkan tak ada yang pantas bawa sepatumu. Kudengar pesta ini diselenggarakan Tuan Muda dari grup Han. Sisi, kita di sini untuk berjumpa dengan Tuan Muda dan meminta maaf. Jangan buat pestanya jadi kacau ya. Aku tahu, Ayah. Yuna nakal itu. Kekacauan yang dibuat sampai menyeret kita terlibat. Ini beban yang sangat berat. Lagi pula kita keluarga. Keluarga kan tak hitung-hitungan. Benar, Ayah. Pestanya akan segera mulai. Mari kita masuk. Ayo, Mari kita masuk. pertunjukan ini pasti heboh. Dan karaktermu pasti disukai. Kau pasti bersinar. Selama perannya stabil, aku puas. Ada apa? Katanya, pesta ini diselenggarakan oleh grup Hans. Rencanaku, aku mau jujur padanya. Mau bilang kalau aku sudah menikah dan minta dia membatalkan ikatan dengan keluarga Soraya. Jangan bilang kau menyukai asisten itu ya? Ya ampun, sepertinya bunga musim semi sebentar lagi mekar. Hei. Orang pengganggu itu lagi. Jangan hiraukan, kita kembali kalau dimulai. Ayah, itu kan kakak. Yuna! Kamu brengsek, beraninya kamu muncul di pesta ini. Paman, pesta ini perayaan penutupan Poca. Dan Yuna salah satu pemeran utama. Kenapa tak boleh hadir? Ini bisnis keluarga. Kau ini orang luar, apa hakmu? Kau ini orang luar, apa hakmu? Ayo, ikut aku jumpa Tuan Muda Hans. Berlutut minta pengampunan buat keluarga Soraya. Lepaskan aku. Mau minta maaf, buat saja sendiri. Aku bukan lagi bagian dari Soraya. Apa katamu? Saat kau menyeretku untuk bercerai dan menikah dengan keluarga Hans, aku bukan lagi Soraya. Dasar gak bersyukur. Kamu putus hubungan dengan Soraya. Lupakan saja. Dengarkan ya. Kamu itu membawa darahku. Hubungan itu gak akan bisa dihapus. Aku mau jelaskan semuanya pada Tuan Muda Hans. Tapi, semakin ayah begini, semakin aku tak mau pergi. Kamu... Ayah, dia itu ego sekali. Cuma demi keuntungannya, dia meninggalkan Soraya. Yuna, bersikaplah masuk akal. Kalau kita bicara dengan Tuan Muda Hans, mungkin bisa saja kan dia memaafkan kita. Tak peduli apa, kau harus memikirkan keluarga Soraya. Berhentilah pura-pura baik. Aku sudah memikirkan keluarga. Apa keluarga pernah memikirkanku? Sudah cukup bicara dengannya. Kalau dia nggak mau pergi, aku yang akan menyeretnya sendiri. Walaupun kamu mati sesudah menikahi keluarga Hans. Ayo. Paman, aku. Kau tak bisa begini, lepaskan dia. Lepaskan. Paman. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku sedang mendisiplinkan anakku. Kamu orang luar jangan ikut campur. Oh tidak, Katalia kau baik-baik saja. Aku tak apa. Aku, bagi Soraya, cuma sekadar tawaran, iya kan? Serius? Apa maksud ayah mendisiplinkan? Apa pernah memperlakukanku seperti anakmu? Saat Sisi memukuliku sampai memar dan memaksa aku bercerai, di mana ayah? Ayah melihatnya kan? Apa ayah peduli padaku?
Dan sekarang, ayah memukul teman baikku. Aku ini bagimu siapa sebenarnya? Ayah, aku tidak memukulnya. Waktu itu dia melawanku. Dia terpeleset dan jatuh. Walau kami berbeda, dia itu tetap kakakku. Mana mungkin aku memukulnya? Yuna, kau itu sudah diselamatkan. Kenapa perlakukan ayahmu begini? Dan lagi memfitnah adikmu. Sekarang apa? Kau mau jadi topik utama besok? Aduh, Cahya, sudahlah. Kalau Yuna tak mau, kita jangan memaksanya. Kita bisa merusak hubungan dengannya. Pikirkan cara lain untuk mengurusnya dengan keluarga Hans. Memangnya menurutmu masih ada hubungan yang harus dijaga dengannya? Kamu itu terlalu memanjakannya. Kenapa tertawa? Menertawakanmu. Istri dan anak yang ayah banggakan cuma ular yang menyamar. Mereka pembohong. Ayah terlalu percaya pada mereka. Melepaskan mereka mengatur semuanya. Suatu hari, mereka akan menghancurkan seluruh kekuasaanmu. Brengsek kamu! Yuna, Yuna, kau tak apa, Yuna? Kamu brengsek! Yuna, Kamu manja dan malah menyerangku balik. Kenapa kamu sampai menghina ibu dan juga adikmu? Selama ini, ibu dan adikmu sudah kasih semuanya demi keluarga dan juga grup Soraya. Di mana kamu? Kak, kau tak apa? Jangan coba-coba memecah belah. Kau beritahu kau tak akan berhasil. Yuna, kamu itu ngapain sih? Sisi kan ingin menolongmu, kenapa kamu dorong dia? Sisi, Aku tak apa, Kak Anyu. Aku tak mengerti. Kakak merasa tak adil. Ayah, jangan salahkan dia ya. kamu itu brengsek dan gak pernah mau bersyukur. Kau sudah puas? Sebagai anakmu, dengarkan ayahmu ini. Kamu harus patuhi aku. Aku perintahkan kamu menceraikan laki-laki yang gak dikenal itu dan menikahi keluarga Hans. Begitu ya, Cahya. Bagaimana kalau aku bukan lagi anakmu? Kamu dasar pengkhianat. Beraninya kamu memanggil ayahmu ini dengan nama. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu mau apa, ha? Kalau ku beri lagi darah Soraya. Nenek, gimana penampilanku? Tuan Muda, gawat Tuan Muda. Ada apa? Kenapa panik? Nyonya besar. Tuan Muda, Nyonya Muda. Terjadi sesuatu dengan Nyonya Muda. Aduh. Apa yang kamu lakukan? Yuna, kau mau apa? Keluarga Soraya sebenarnya memaksa anaknya sudah sejauh ini loh. Iya, ini keterlaluan. Benar. Kakak, kau tak berencana menakuti ayah dengan menyakiti diri kan? Bukannya kau selalu bilang, aku membawa darahmu. Bagaimana kalau ku kembalikan? Baik. Aku nggak percaya kamu mau menyakiti dirimu. Kalau bernyali, silahkan dan kembalikan. Mulai sekarang, aku nggak peduli denganmu. Paman, kenapa kau mendorong Yuna untuk melakukannya? Talia, kau pikir Yuna berani melakukannya? Aku rasa dia cuma acting. Tentu saja, kalau dia bernyali, pasti dia sudah melakukannya. Lihat dia, apa kelihatannya begitu? Yuna, dengarkan aku. Jangan berlaku bodoh ya. Yuna, kamu mau melakukannya kan? Kalau nggak mau, mari ku bantu, ya? Diam kau! Kamu takut kan? Selain mengancamku, apalagi yang bisa kamu buat? Kalau kamu nggak kembalikan darah itu padaku, maka kau harus patuhi aku.
Apapun yang kukatakan, kamu harus lakukan. Kau tak akan sempat. Hah? Yuna! Yuna! Kamu baik-baik saja. Sihar, akhirnya kau datang. Sudah. Sekarang sudah. Kau ini cuma asisten kecil. Apa ini tempat yang bisa kau hadiri? Diam! Begitu caramu bicara dengan Tuan Muda. Tuan Muda Hans? Tuan Muda Hans bukannya kau ya? Tuan Muda Hans? Kamu bilang dia Tuan Muda Hans? Kalian orang buta yang bodoh. Beraninya kalian memperlakukan nyonya muda begini. Penjaga! Zena, jaga mereka di sini. Aku mau buat perhitungan. Panggil dokterku sekarang. Iya. Sihar, siapa kau sebenarnya? Gak penting siapa aku. Yang penting, sekarang aku mau serius dengan... Ada apa sebenarnya ini? Dia bilang dia Tuan Muda Hans kan? Apa benar? Dia Tuan Muda Hans dari grup Hans? Yuki, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tak tahu. Lelaki itu sekarang salah satu orang penting divisi sinema. Dia juga dipanggil Tuan Muda Hans, tapi asistennya memanggilnya Zena. Apa aku salah mengingat ya? Gak ada luka berat. Minum obat teratur, pasti cepat pulih. Terima kasih. Bodoh. Jangan pernah melakukan hal bodoh lagi ya. Sebaiknya menyakiti yang lain daripada dirimu sendiri. Kau paham? Aku paham. Talia, tolong jaga Yuna di sini. Aku akan pergi ke aula pesta. Pergilah. Aku akan di sini. Tak akan ada yang menyakitinya. Dia Tuan Muda Hans? Bukannya dia yang masuk ke rumah keluarga Soraya untuk menculik Yuna? Apa dia sungguh Tuan Muda Hans? Sepertinya. Mendengar dia penyandang disabilitas. Jadi rupanya itu kalian ya? Yang sudah merundung Yuna. Bocah miskin. Beraninya bicara nggak sopan. Kami ini diundang Tuan Muda Sihar dari grup Hans. Kita diundang di sini sebagai tamu spesial. Saranku, pergilah kau sekarang dari sini. Sebelum kamu jadi pemandangan buruk di sini. Hah? Diam kamu. Siapa yang membolehkanmu bicara? Berani sekali memukulku. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa ayahku? Ayahmu? Ayahmu itu Pak Jian dari grup Angkasa. Dia baru saja memohon bantuan. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu bisa tahu ayahku? Apa hakmu menanyakan soal diri? Penjaga? Kau? Apa yang kau lakukan? Siapapun yang sudah merundung Yuna, mereka pantas dihukum. Pantas dihukum? Kau kira itu perundungan? Apakah tidak boleh seorang ayah mengajari anaknya sendiri? Sisi benar. Aku cuma mengajari putriku sendiri. Orang asing nggak perlu ikut campur. Yuna itu adalah istri. Orang asing macam apa? Jadi kalau begitu, ayahku mertuamu dong. Dan aku adik iparmu. Sekarang apa? Kau mau menuntut kita semua? Kamu punya nyali juga. Yuna, tanganmu masih sakit. Kenapa mau turun? Aku tak apa. Pak Cahya, bukankah grup Soraya barusan ada isu finansial? Benar, memangnya kenapa? Itulahmu ya. Kau? Kamu kan juga pengusaha. Harusnya kamu tahu kalau ada penyimpangan di perpajakan.
Aku nggak perlu apa-apa. Karena istri dan putrimu sedang ada di sini, aku akan menyerahkan hadiah. Coba kamu jelaskan ini. Kenapa pajaknya nggak terbayar? Mana semua uang di akunku? Kemana semua uangku pergi? Cahaya, ini pasti palsu. Pasti mereka memalsukannya. Kamu baca sendiri kan? Ini ada stempel resmi dan rekaman bank yang lengkap. Gimana bisa ini palsu? Julia, padahal aku mempercayaimu. Aku membiarkanmu mengurus keuangan perusahaan. Dan begini balas budimu, ha? Cahaya, biar ku jelaskan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Ayah, ibu, jangan terpengaruh orang asing begini dong. Kamu harus jujur padaku. Apalagi yang kamu dan Sisi sembunyikan dariku. Aku... Kau? Ayah, jangan dibodohi pria ini. Dia melakukan ini agar Yuna bisa balas dendam dengan kita. Kita kan keluarga. Mana mungkin aku menipumu? Itu benar keluarga. Setelah krisis perpajakan, grup Soraya, tiba-tiba pajaknya stabil. Haruskah kita cari siapa yang membantumu? Kupikir kalau kita cek transaksi antara grup Soraya dan grup Angkasa, kita akan menemukan jawabannya. Sisi, kau dan ibumu bersekongkol untuk mengusirku dari keluarga ini, benar kan? Dan kau merasa nyaman dengan Anyu. Tujuanmu sebenarnya adalah untuk memanipulasi ayahku untuk korupsi harta keluargaku. Tujuanmu sebenarnya untuk memanipulasi ayahku untuk korupsi harta keluargaku. Itu bohong! Benarkah? Kita bisa menginvestigasi. Cahaya, aku tak pernah membohongimu. Selama ini kau tahu perlakuanku padamu, kan? Masih saja mencoba berbohong. Kau pikir kau siapa? Ini masalah keluarga Soraya, bukan urusanmu. Kau marah-marah tanpa melihat ke kaca. Menurutku, kaulah yang harus berkaca. Hah? Wah, siapa itu? Bukannya itu nyonya dari grup Hans ya? Pewaris grup Hans, CEO dari Visi Cinema. Apakah dia pantas bicara di sini? Kalau nyonya besar dari grup Hans di sini, kalau gitu Pak Sihar juga ada di sini. Nyonya? Pewaris dari grup Hans, CEO PC Cinema. Benar. Ini, dia adalah cucuku. Pewaris dari grup Hans. Sihar Hans. Dia Tuan Muda Sihar. Nyonya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu siapa lawan bicaraku. Maafkan aku. Kamu lihat, keluarga kita sudah punya ikatan karena takdir. Putriku Yuna menikahi Tuan Muda Sihar. Ini adalah anugerah. Anugerah? Apa hubungan Yuna dengan keluarga Soraya? Keluarga Hans hanya mengenali Yuna. Kau pikir kau siapa, ha? Tuan Muda Sihar? Tak mungkin. Rumornya Tuan Muda itu penyandang disabilitas. Kau mengutuk cucuku? Kau mau mati, ha? Nenek, sudahlah jangan dengarkan. Soal mereka, biar aku yang urus. Zena, Baik, bawa mereka masuk. siap. Zena, Baik, bawa mereka masuk. siap. Ini... Anda tersangka penggelapan pajak dan korupsi. Pergi dengan kami. Aku? Apa? Kenapa aku? Ayah! Ayah, selamatkan aku! Kak Anyu!
Kak, selamatkan aku. Sisi! Dan sekarang, kalian berdua. Tidak, tidak. Tuan Muda Sihir, aku tahu kesalahan. Tolong ampuni aku. Kumohon jangan hukum aku. Aku nggak ada dendam sama kalian. Tapi aku akan balas semua yang terjadi di lokasi syuting. Tuan Muda, mereka di sini. Tuan Muda Sihar, Yuki yang menyuruhku untuk mengajaknya masuk ke gudang. Ini uang suap yang dia kasih padaku. Aku nggak bersalah. Semua salah dia. Dia yang menyuruhku. Pembohong. Perhatikan kata-kataku. Visi Cinema membatalkan semua kontrak dengan Yuki. Dan dia di blacklist seindustri perfilman. Baik, Tuan. Tuan Muda Sihar, aku mohon. Aku tahu aku salah. Tuan Muda. Dan kamu, orang lain akan mengurusmu. Anyu! Ayah, kamu datang, selamatkan aku. Tuan Sihar, Anyu ini sangat gegabah. Pilih antara grup angkasa atau putramu. Pilih aku, ayah. Aku ini anakmu satu-satunya. Kamu harus memilihku, ayah. Pilih aku. Kamu bukan putraku. Gara-gara kamu, grup angkasa hampir kehilangan hasil kerja keras selama 10 tahun. Pergi kamu. Ayah. Mulai sekarang, jangan panggil aku ayah. Aku sudah buta. Menyenggol Tuan Muda Sihar dan istrinya. Kalau Tuan Muda Sihar mengampunimu, kamu itu sangat beruntung. Pergi sana. Pajian, kuharap kamu menepati janjimu. Percaya padaku, Tuan Sihar. Aku gagal sebagai ayah. Aku pantas menerima ini. Tuan Muda Sihar, maafkan aku. Aku sangat berterima kasih. Kamu yang membantuku melihat sifat asli ibu dari anak itu. Kalau enggak, aku nggak akan tahu. Aku tidak melakukannya untuk... Aku melakukannya untuk Yuna. Yuna, semuanya adalah salah ayah. Ayah sangat bodoh. Ayah salah. Ayah nggak tahu siapa yang benar-benar peduli. Yuna, maukah kau maafkan aku? Hah? Yuna, Pria bodoh, cepat kejar dia. Biar nenek yang tangani. Katalia, kita nonton film berdua yuk. Berdua? Tipis saja. Katalia, tunggu aku. Yuna. Yuna, maafkan aku. Aku berencana untuk ngasih tahu kamu di pesta nanti. Aku nggak nyangka akan jadi kayak gini. Kau punya banyak kesempatan untuk memberitahuku. Kenapa harus menunggu lama? Aku... Waktu kita bertemu di kafe, kau sudah tahu aku siapa, kan? Apakah seru mempermainkanku? Apakah enak membodohiku seperti badut? Enggak, Yuna. Sebenarnya, saat aku menjemputmu dari keluarga Soraya, dan saat di lokasi syuting, aku ingin kasih tahu kamu. Aku mencoba kasih kamu kode. Kamu bilang kan, kamu benci pembohong? Aku takut. Itulah kenapa. Dan sekarang, apa kau tak takut? Yuna, Pembohong! Semua pria pembohong! Benar-benar, mereka semua pembohong. Tanganmu masih terluka, jangan minum banyak-banyak. Aduh. Katakan, dia tak tahu malu, kan? Iya. Selama ini dia membohongiku. Dia kira aku apa? Aku ini juga orang tahu. Dia memang tak tahu malu. Beraninya merundung Yuna. Dasar. Bukannya kau temanku? Tentu saja. Kalau gitu kita minum bersama. Oh, oke. Minum.
Hai Nona cantik, mau minum sedikit denganku? Kusarankan, jangan main-main dengannya sebelum kau menyesal. Kamu bercanda. Aku suka tantangan. Diam dan jangan ikut campur. Pergi. Kuserahkan dia padamu. Aku mau nonton film. Yuna, ayo pulang. Pulang? Aku tak mau pulang. Aku tak mau lihat sihar si pembohong besar itu. Baiklah. Gak usah pulang. Gak usah lihat dia. Tapi kamu mabuk. Kita istirahat di rumah, oke? Pulang. Ayo pulang bersama. Ayo pulang. Yuna. Kamu gak apa-apa. Aku buatkan sup buat menghangatkan perut. Sihar, pembohong. Kau tak akan kuampuni. Jalan untuk memenangkan dia masih panjang dan sulit. Kepalaku sakit. Jangan pikir sikap sekecil ini akan menggerakkanku. Takkan ku maafkan semudah itu. Yuna? 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 Cara. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Diblokir? Dia memblokirku dan minta cerai. Lucu sekali kan? Oke, cerai saja. Aku nggak takut diceraikan. Oke, aku akui aku salah. Harusnya aku nggak bohong. Tapi pertemuan pertama kita sangat aneh. Siapa tahu yang akan terjadi setelah itu. Kalaupun dia itu mau marah, seenggaknya kasih tahu aku. Kasih aku kesempatan buat menjelaskan, itu aja. Wanita memang makhluk paling merepotkan. Tenang. Tenang Tuan Muda. Perhatikan kata-katamu. Lidah lebih tajam dari pedang. Makanlah, ayo makan. Ngapain malah kamu yang ngomel? Kamu gak setuju sama aku ya? Bukan. Kemarin aku begadang semalaman. Membuatkan dia sup hangat. Kuhangatkan lagi waktu sudah dingin, tapi dia gak berterima kasih padaku dan malah menghilang. Tuan Muda, aku paham, tapi kan Nona Muda gak tahu kalau itu adalah buatanmu. Kalaupun dia tahu, dia itu masih bebal, dia membuang semua niat baikku. Tuan Muda, sudah. Gimana kalau Nona Muda mendengarkan kita? Biar saja dia dengar. Kalau dia nggak dengar, ku ulangi lagi. Wanita itu makhluk paling merepotkan dan dia yang paling menyebalkan. Nona Muda. Iya, wanita itu merepotkan. Dan kebaikanmu itu sia-sia. Beritahu aku Tuan Muda Sihar, kau sudah menandatangani surat cerainya?
Wanita merepotkan ini mau bercerai denganmu. Kalau gitu cerai saja. Aduh, Sudah, lupakan saja dokumennya. Kita ke catatan sipil dan menyelesaikannya. oke, ayo sekarang juga. Yang tak pergi itu pecundang. Siapa takut? Aduh, Tuan muda. sudah ku bilang ajak Sihar agar mereka baikan. Bukannya malah jadi begini. Aku nggak nyangka gini. Kamu harap apa? Kau berharap apa? Sia-sia saja. Hei, Tuan muda. Sekarang apa? Tuan muda Sihar tak pergi? Sudah sampai. Sebelum cerai, ada ya mau kau sampaikan? Ya. Sampaikan saja, lalu kita urus perceraiannya. Aku nggak mau cerai. Aku nggak mau mengakhiri ini karena kita berdua yang keras kepala. Yuna, aku nggak mau cerai. Semua yang kubilang di restoran itu omong kosong. Aku cuma sangat terbawa emosi. Aku sangat menyukaimu. Gimana bisa aku menceraikanmu? Lagi pula, kita butuh kartu pernikahan untuk bercerai dan itu ada di rumah. Kita nggak usah cerai hari ini, oke? Kalau tidak hari ini, kalau gitu, kapan mau cerai? Nggak akan pernah. Kita nggak akan cerai. Semua ini adalah salahku. Harusnya aku nggak bohong. Semuanya salahku. Semuanya salahku. Aku yang salah. Harusnya aku yang nggak bohong. Kamu mau memaafkan aku kan? Kita nggak akan cerai. Aku yang salah. Harusnya aku nggak bohong. Semuanya salahku. Sekarang aku punya bukti. Kalau kau membuatku marah lagi, aku akan bawa ini ke grup Hans, lalu kuputar di depan karyawanmu. Kamu menipuku. Jadi, aku tak boleh menipumu balik. Sihar, mulai sekarang kau ada di tanganku. Kau harus dengar semua perintahku. Lepaskan! Apa yang kau lakukan? Mulai sekarang, aku turuti semua perintah. Dan kita nggak akan terpisah. Kau turunkan aku dulu. Itu tidak mungkin. Kita menikah begitu cepat. Kau bahkan tidak merayuku. Dan aku tak pernah merasakan rasanya dirayu. Aku akan merayumu dengan benar. Kalau begitu, biar kupikirkan dulu. Tuan muda, gawat Tuan muda. Hei, kenapa kamu panik? Nona muda, dia menyewa pesawat dengan 7 pria dan terbang ke Padang. 7? 7 pria? Iya, dia menggunakan kartu hitam internasionalmu.
suamiku. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk mengejarku. Tuan muda, pelan-pelan. Kamu mau kemana? Mau ke Padang lah mengejar istriku. Tuan muda, aku ikut.